Dengan Fabio Quartararo dan Maverick Vinales, tim pabrikan MotoGP Yamaha merayakan 2 kemenangan ganda pada musim 2020 di Jerez. Tak hanya itu, pada GP Jerez kedua di trek yang sama, Valentino Rossi menggenapi kemenangan pabrikan asal Iwata, Jepang itu dengan finish di posisi ketiga. Namun 3 tahun kemudian, Quartararo tidak mampu finish di 10 besar dengan M1 2023 di Jerez. Rider asal Nice Prancis itu gagal mencetak poin dalam sprint race dan hanya finish di posisi ke-10 dalam race hari Minggu setelah kena 2 long lap penalti. Tentu saja para teknisi Yamaha banyak merenung di Jerez. Faktanya bahkan di tahun 2023 mesin inline tidak memberikan performa yang diinginkan oleh pembalap. Karena power mesin inferior, jadi winglet yang lebih kecil dibanding rival harus digunakan dan akibatnya Yamaha kekurangan downforce. Lin Jarvis berujar bahwa rival mereka sekarang meningkat. Faktanya 3 tahun lalu Ducati masih kesulitan untuk melewati tikungan. Dengan kata lain, kecepatan menikung atau cornering speed Ducati sekarang meningkat. Menurut Fabio Quartararo, motor terlalu agresif, di mana hal ini tampak pada respons mesin. Selain itu, M1 terbaru tidak dapat mempertahankan cornering speed yang dulu luar biasa, dan kini seakan lenyap tak berbekas. Di Le Mans, juara dunia 2021 itu mengungkapkan, keunggulan Yamaha sebelumnya kini hilang dan persaingan telah meningkat lebih dari yang kami punya, tegas El Diablo. Jorge Lorenzo yang meraih juara dunia MotoGP bersama Yamaha pada 2010, 2012, 2015 dan menjadi test rider Yamaha pada 2020, sependapat dengan Quartararo. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing menjelaskan, sulit untuk menemukan penjelasan yang tepat untuk situasi kita saat ini, karena banyak hal yang harus dianalisis. Tapi kami memiliki beberapa masalah dengan mesin dalam beberapa tahun terakhir. Itu dimulai pada musim panas 2020. Ketika kami memiliki jenis katup atau valve identik yang diproduksi oleh 2 pabrikan berbeda. Namun hanya spesifikasi pabrikan lama yang dihomologasi. Itu terbukti menjadi beban bagi kami di tahun 2020. Kata Jarvis mengacu pada skandal katup Yamaha atau valve gate 3 tahun silam. Akibat dari kasus katup mesin atau valve ini, saat itu Yamaha mendapat hukuman dengan kehilangan 50 poin di kejuaraan konstruktor. Itulah sebabnya kejuaraan pabrikan di tahun 2020 direbut oleh Ducati dengan hanya menggelar 14 balapan. Jarvis menambahkan, untuk tahun 2021 kami tidak membuat banyak kemajuan dengan spesifikasi teknis mesin. Tetapi setidaknya kami dapat menyelesaikan masalah valve dan mengembalikan keandalan mesin dari pabrikan Yamaha. Selain itu, valve 2021 sudah sesuai regulasi. Tetapi karena kondisi kesehatan dunia dan dengan alasan anggaran, disepakati bahwa spesifikasi mesin dari tahun 2020 juga akan berlaku hingga 2021. Jadi tidak mungkin ada pengembangan lebih lanjut. Kemudian musim 2022 tiba dan seperti semua pabrikan, kami memiliki niat untuk meningkatkan mesin kami dan melangkah maju dengan mesin yang dimodifikasi. Namun sebelum musim balap 2022 ada kekhawatiran tentang stabilitas. Jadi diputuskan untuk tidak menggunakan mesin yang sama seperti tahun 2021. Namun para manajer Yamaha paham bahwa mesin inline sangat membutuhkan dorongan horsepower. Oleh karena itu, pada musim dingin 2021 yang efektif pada 2022, Yamaha menandatangani kontrak dengan perancang mesin Formula 1 Luca Marmorini. Last but not least, kesepakatan yang menjanjikan ini meyakinkan Fabio Quartararo untuk menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan Yamaha pada Mei 2022. Meski Honda, Ducati, dan KTM juga menunjukkan minat padanya. Jarvis melanjutkan, pada tahun 2022 menjadi jelas bahwa kami perlu meningkatkan performa mesin. Menurut saya, mesin bukan masalah kami tahun ini. Mesin kami masih kompetitif. Namun karena fokus sepenuhnya pada mesin, kami tidak punya cukup waktu untuk meningkatkan sasis dan aerodinamika. Tapi pada saat yang sama rival-rival kami menunjukkan kemajuan di bidang ini. Jadi kami telah memecahkan satu masalah, tetapi kami tertinggal di bidang lain. Pembalap tidak sependapat dengan pandangan ini, karena meskipun mesinnya menjadi lebih bertenaga, penyaluran tenaganya jelas berkurang. Selain itu, pada musim dingin terdengar di Yamaha bahwa kemajuan nyata pada mesin inline 1000cc tidak akan diungkapkan oleh divisi mesin yang dikepalai Marmorini hingga 2024.
Itu artinya di MotoGP musim 2024 kita baru bisa melihat motor Yamaha yang kencang. Fakta bahwa pabrikan Eropa telah membuat kemajuan teknis yang lebih besar ketimbang pabrikan Jepang dalam 2 atau 3 tahun terakhir juga digarisbawahi oleh situasi di klasemen konstruktor, di mana Ducati berada di peringkat pertama, KTM kedua, Aprilia ketiga, dan posisi berikutnya Honda dan Yamaha terakhir. Rival kami baru saja meningkat. 3 tahun lalu Ducati masih kesulitan melewati tikungan dengan cukup cepat di beberapa lintasan. Ini juga berlaku untuk KTM. Sejauh ini pabrikan Austria itu telah membuat langkah besar dimulai dari tes pramusim. Mereka selalu memiliki mesin yang kuat. Sekarang sasis dan paket aero mereka juga bekerja dengan baik. Untuk melakukan ini mereka telah meningkatkan handling motor, pungkas Lin Jarvis. Di mana artinya motor KTM sekarang juga lebih mudah diajak meliuk-liuk dibanding tahun lalu. Saat ini Ducati, Honda, KTM, Aprilia, dan semua pabrikan lain yang berpartisipasi di MotoGP kecuali Yamaha menggunakan mesin 90 derajat V4. Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan yang mengadopsi tata letak 4 silinder segaris. Secara umum, mesin inline 4 memiliki stabilitas yang sangat baik di tikungan karena efek giroskopik yang dihasilkan oleh poros engkolnya yang panjang. Sedangkan V4 sebaliknya sangat mudah melesatkan tenaga mesin dan memiliki tata letak yang kompak di sisi kiri dan kanan. Apakah Yamaha juga akan mengganti mesinnya menjadi V4? Lin Jarvis mengatakan tidak ada gunanya bagi Yamaha untuk mengadopsi V4. Produsen lain memiliki keunggulan 20 tahun atas Yamaha dalam hal pengembangan mesin V4. Tidak akan mudah untuk mengejar ketinggalan. Jadi kami akan memiliki periode yang sama untuk mengejar ketertinggalan kami. Bukankah lebih baik melanjutkan mesin yang sudah kami kembangkan dan ketahui sendiri untuk lebih menunjukkan kekuatan kami? Kata Jarvis. Yamaha mendatangkan Luca Marmorini. Dia telah terlibat dalam pengembangan mesin tipe V untuk Ferrari dan Toyota selama bertahun-tahun di F1. Dan merupakan insinyur berbakat yang meletakkan dasar untuk mesin 90 derajat V4 yang saat ini digunakan oleh Aprilia di MotoGP. Dan sebagai kolaborasi pertama, terlihat bahwa mesin inline 4 versi Power Up 2023 diperkenalkan musim ini. Namun mesin asli racikan Marmorini akan dikeluarkan Yamaha tahun depan, bukan tahun ini. Lin Jarvis menegaskan, Yamaha tanpa tim satelit tahun 2024. Pada 2023, Yamaha tidak membekali tim satelit untuk pertama kalinya di era MotoGP karena skuad RNF telah beraliansi dengan Aprilia. Sekarang sudah jelas bahwa tim VR46 milik Rossi dengan pembalapnya Luca Marini dan Marco Bezzecchi akan tetap bersama Ducati pada 2024. Yamaha selalu memiliki setidaknya satu tim satelit sejak dimulainya era 4 tak MotoGP pada 2002. Dari 2002 hingga akhir musim 2018 dijalankan oleh pemilik tim Tech 3 Hervé Poncharal. Kemudian mereka pindah ke KTM digantikan oleh tim Petronas Razlan Razali pada 2019. Petronas menarik diri setelah 3 tahun dan akhirnya grup energi asal Italia W2 menggantikan sebagai sponsor utama pada tahun 2022. Yamaha hanya menawarkan kontrak 1 tahun kepada tim RNF Razali setelah 2021. Sehingga mereka lebih memilih Aprilia. Kenapa Yamaha hanya menawari kontrak 1 tahun? Hal ini dilakukan karena pendanaan tim satelit tampaknya tidak aman. Meskipun sebenarnya Yamaha menginginkan Valentino Rossi sebagai mitra. Mungkin tim Rossi ini juga berperan dalam keputusan itu. Kenapa Yamaha sangat tertarik dengan tim VR46 saat itu? Pertama-tama, ikon Italia itu sedang dalam negosiasi yang menjanjikan dengan perusahaan minyak Arab Saudi Aramco yang kuat secara finansial. Kedua, melalui VR46 Riders Academy dan tim balapnya di kelas Moto3 dan Moto2, Rossi secara konsisten mengantarkan talenta-talenta menjanjikan seperti Morbidelli, Bagnaia, Marini, dan Bezzecchi ke kelas utama. Ketiga, Rossi dianggap sebagai figur utama Yamaha dengan kemenangan gelar kejuaraan dunia MotoGP pada tahun 2004, 2005, 2008, dan 2009. Dan keempat, Rossi menjalankan tim Master Champ untuk Yamaha di kejuaraan dunia Moto2. Dan juga aktif terlibat dalam promosi Yamaha. Kelima, range milik Rossi di Tavulia dilengkapi dengan sepeda motor Yamaha. Sejak saat itu, Vale secara resmi ditunjuk sebagai duta merek Yamaha atau Global Yamaha Ambassador.
Namun Rossi telah menandatangani kontrak pabrikan Ducati sebagai pemilik tim untuk kejuaraan dunia MotoGP hingga akhir 2024. Dan berkat pengaruh Desmos Sedici yang kuat, tim Muni VR46 sudah lama diragukan akan pindah ke Yamaha pada 2024. Kendati demikian, beberapa pekan lalu Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing asal Inggris itu, masih mengharapkan kesepakatan dengan tim VR46 milik Rossi. Juga karena ketimpangan dengan Ducati yang memiliki 8 pembalap. Sementara hanya ada 2 pembalap Yamaha di lintasan. Tapi setelah kemenangan MotoGP kedua Marco Bezzecchi, yang kini hanya 1 poin di belakang pemimpin Bagnaia. Meskipun Marco berada di musim keduanya di MotoGP setelah 5 balapan, Lin Jarvis tidak lagi berharap tim Rossi bergabung dengan Yamaha di 2024. Tahun depan bukan waktu yang tepat untuk melengkapi tim satelit lainnya, kata Lin Jarvis saat ditanya oleh media Jerman Speedweek.com.